Akhirnya Nissan menjual secara resmi salah satu mobil sport paling ikonik dari Nissan, Fairlady. Sebenarnya sekitar 20 tahun lalu, seingat saya, Nissan juga pernah di Indonesia itu memasukkan 350Z Cabrio, tapi unitnya sangat-sangat terbatas. Berbeda dengan sekarang, ini secara resmi dimasukkan, secara resmi diperkenalkan. Dan ini adalah pertama kalinya negara ASEAN mendapatkan versi terbaru dari Nissan Fairlady Z. Dan di video kali ini saya akan beritahukan ke Anda apa saja detail dan fitur serta spek yang dibawa oleh Nissan ke Indonesia untuk Fairlady Z ini. Fairlady adalah salah satu dari sangat sedikit mobil ikonik, mobil sport ikonik Jepang yang masih diproduksi hingga sekarang. Mobil ini pertama kali keluar di tahun 1969, dulu namanya Datsun, pertama kali Datsun 240Z. Tapi sudah disebut sebagai Z-Car pertama dan sekarang sudah 7 generasi masih ada. Sedangkan banyak mobil sport ikonik dari Jepang lainnya itu stop produksi. Karena mungkin permintaannya tidak sebanyak dulu. Namun Nissan tetap mempertahankan tradisinya. Selain GT-R yang masih ada hingga sekarang, yang sekarang lagi menunggu generasi barunya, Z ini juga hadir. Dan selama ini kita hanya bisa mendapatkan Fairlady Z itu hanya dari importer umum. Tapi sekarang akhirnya mereka meluncurkan mobil ini. Dan walaupun harganya belum diumumkan, tapi dari data yang kami dapat, dari bocoran yang kami dengar, mobil ini akan dijual di kisaran 1,5 miliar rupiah, 1,5 sampai 1,6 miliar rupiah, yang mana itu adalah value yang sangat bagus karena sebelumnya importir umum menjual mobil seperti ini, versi yang sebelum facelift itu di kisaran 2 miliar rupiah, bahkan yang versi Nismo-nya itu sampai ke 2,5 miliar rupiah. Artinya ini tereduksi harganya. Dan berita baiknya juga, Nissan menyediakan mobil ini dalam varian otomatis maupun manual. Sebenarnya ini bukan tahun pertama Fairlady Z ini keluar yang generasi 7, bahkan di 2026 ini mereka melakukan facelift. Tapi versi facelift ini yang baru masuk ke Indonesia, dan Indonesia adalah negara pertama di ASEAN yang memiliki mobil ini atau meluncurkan mobil ini. Perbedaannya nggak terlalu signifikan, tapi sekarang grill depannya lebih luas dan lebih aerodinamis. Serta kalau sebelumnya ada logo Nissan di sini, ini digantikan dengan logo Z yang ikonik. Bentuk velg juga berubah. Ini velgnya menggunakan race dan modelnya berwarna hitam dan chrome paduannya. Dan bannya 225/40 R19, sementara di belakangnya itu lebih besar mencapai 275/35 R19. Karena memang sejak pertama kali dibuat, Fairlady selalu memiliki konfigurasi penggerak belakang. Untuk mesinnya, setelah melakukan facelift ini tidak ada perubahan spesifikasi sama sekali, jadi masih sama seperti sebelumnya. 3000 cc V6 twin turbo dengan tenaga 400 HP dan torsi 475 Nm yang bisa melajukan mobil ini 0 sampai 100 km per jam tidak sampai 5 detik. Nah, tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang lewat pilihan transmisi manual dan matic. Untuk transmisi manualnya 6 speed, sedangkan untuk transmisi otomatisnya 9 speed. Dan fun fact-nya, transmisi otomatis di mobil ini bukan buatan Nissan, tapi buatan Mercedes-Benz. Saya juga nggak ngerti kenapa Nissan memutuskan menggunakan transmisi dari Mercedes-Benz, tapi ya itulah yang dipakai di mobil ini, 9 speed. Agak-agak kebanyakan 9 speed, tapi ya mungkin itu akan memberikan akselerasi yang lebih bagus karena dari data pengetesan Nissan pun di sirkuit versi otomatisnya lebih
kencang dibandingkan versi manual, walaupun untuk purist pasti akan lebih memilih yang manual karena lebih engaging, dan sangat jarang sekarang mobil sport modern masih memiliki pilihan transmisi manual. Dan karena mobil ini dimasukkan oleh APM, Anda juga memiliki banyak sekali pilihan warna. Bahkan ada juga konfigurasi yang single tone atau double tone, tapi warna hero colornya ini warna yang baru diperkenalkan, warna hijau yang mengentalkan citra retronya, apalagi dipadu dengan velg yang hitam serta chrome, itu jadi lebih terasa retronya ini mobil. Dan kalau Anda lihat dari siluetnya, ini saya rasa adalah Z-Car modern yang bentuknya paling merefleksikan Z-Car generasi pertama. Anda bisa lihat generasi pertama Datsun 240Z dari samping seperti ini profilnya. Mirip sekali dengan mobil ini, terutama di bagian belakangnya. Jadi Nissan bukan hanya membuat versi modern dari sports car ikonik mereka, tapi mereka juga bahkan mempertahankan siluetnya sehingga dari jauh orang langsung tahu bahwa ini adalah sebuah Z-Car. Terlepas dari ada emblem Z lagi yang ada di bagian samping, sedangkan emblem Nissan sekarang hanya dipertahankan di bagasi belakang saja. Berbicara bagasi, untuk sebuah sports car, mobil ini sangat praktis karena Anda bisa lihat ini besar. Memang dia tidak ada partisi antara bagasi dan ruang penumpangnya, tapi ini besar sekali penyimpanannya, sehingga kalau misalnya Anda ingin weekend getaway itu masih bisa dengan mobil ini. Ini di bawah karpetnya juga masih ada space yang ini digunakan untuk sound system dari Bose-nya. Jadi ada subwoofer di sini serta juga masih ada tire repair kit. Lihat ini. Lampu belakangnya ini juga masih merefleksikan Datsun 240Z dari Gen 1. Ya, saya pikir ini dari banyak generasi Z ini yang paling mirip atau paling merefleksikan nenek moyangnya, yaitu Gen 1 dari Z-Car tahun 69. Wow, seneng sekali ngelihat ada transmisi manual di sini. Karena jujur aja, saya juga punya Fairlady Z yang versi Nismo. Tenaganya lebih besar 20 HP dengan suspensi yang lebih sporty, tapi memang transmisi otomatisnya tuh rasanya kurang engaging gitu loh. 9 speed agak kebanyakan dan kurang sporty gitu rasanya. Walaupun lebih kencang. Tapi ini, wow. Nggak bisa bayangin mengendarai Z paling baru tapi dengan transmisi manual. Yang mungkin kalau akselerasinya karena ada waktu untuk perpindahan gigi tidak secepat Matic, tapi tetap ini akan jauh lebih engaging. Dan karena ini adalah collector's item ya, mobil ini penjualnya juga terbatas di Indonesia, kalau nggak salah hanya ada 50 unit yang disediakan ya, minimal untuk sekarang. Kayaknya transmisi manual ini akan lebih menyenangkan untuk dikoleksi dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian di sini engine start stop, ada sedikit perubahan di instrumennya setelah facelift. Jadi itu ada modelnya sedikit berbeda, dan pada saat mesin dinyalakan itu ada seperti parade instrumen dari Gen 1 sampai Gen 7. Yang sayangnya kita tidak bisa mengubah instrumen digital ini dengan model dari Gen 1, Gen 2, Gen 3 sampai Gen 7. Padahal sebenarnya dimungkinkan loh. Kan akan seru sekali punya mobil yang ikonik, yang bersejarah, yang penuh dengan heritage ketika instrumennya bisa diganti dari model-model sebelumnya. Tapi belum bisa. Tapi kalau ada engineer Nissan yang mendengar ini, ayo buat dong ininya, itu tinggal masalah software aja, buat dong pilihan supaya kita bisa memilih instrumen dari zaman yang berbeda. Pasti seru banget. Nah, di sini ini CBU Jepang ya. Ini juga masih mobil contoh, jadi nanti yang masuk ke Indonesia pasti berbeda karena di sini masih semuanya menggunakan bahasa Jepang. Walaupun ini sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Dan yang sangat menyenangkan dari Nissan Z ini adalah heritage-nya tetap dipertahankan sampai desain interior. Anda bisa lihat ada 3 buah gauge sini untuk voltase aki,
putaran turbo, tekanan turbo, ini ada dari Gen 1 dan tetap dipertahankan dengan model analog seperti ini. Wow, itu clue desain yang dipertahankan dari tahun 69 sampai sekarang, yang artinya sudah berapa tuh? Sudah 57 tahun dipertahankan. Kemudian ini pengaturan AC itu juga masih dengan tombol fisik. Pengaturan spion masih dengan tombol fisik. Jadi ini nggak merepotkan dengan semuanya itu pindah ke layar. Bahkan volume dan fitur-fitur audio ini juga masih tombol fisik semua. Yang jelas posisi berkendaranya ini yang luar biasa. Ini pure sports car dan ini sudah elektrik untuk maju mundur dan recliningnya. Dan elektriknya lucu ya, bukan di samping kanan tapi di sisi dalam kursi, serta ini posisi duduknya ergonomis. Untuk naik turunnya itu masih manual. Dan wow, ini posisi nyetirnya ergonomis sekali, sports car sekali. Dan adrenalin itu makin bertambah karena selain di instrumen ada logo Z, di sini juga ada logo Z. Dan walaupun ini bukan versi Nismo, tapi perbedaannya nggak terlalu jauh ya. Kalau di Nismo mungkin setirnya Alcantara, kemudian start-stop engine-nya itu menggunakan warna merah. Tapi Nismo itu tidak ada versi manualnya. Baru setelah facelift ada versi manualnya, itu pun harus special order. Tapi overall ini kabin yang sangat menyenangkan dengan posisi duduk yang ergonomis, kemudian masih ada laci-laci penyimpanan sehingga kepraktisannya juga masih lumayan, masih ada cup holders, sini juga masih ada cup holders lagi, kemudian di sini juga masih ada laci yang walaupun nggak terlalu besar tapi menambah kepraktisan, serta masih ada heritage yang ditinggalkan dari Gen 1, serta ini rem parkirnya masih manual. Dan ini kalau misalnya Anda punya yang versi manual seperti ini, Anda ingin drifting, ini akan jauh lebih menyenangkan dibandingkan pakai rem tangan elektrik. Setelah melakukan facelift, Nissan juga melakukan sejumlah revisi di suspensinya. Jadi suspensinya sekarang memiliki karakter bantingan yang lebih baik. Saya sendiri pernah membandingkan antara versi Nismo dan versi normal dari Ferrari Z ini, dan saya bisa bilang bahwa Ferrari Z ini jauh lebih nyaman dibandingkan versi Nismo. Nismo itu keras sekali, sedangkan yang ini sangat bisa dinikmati di jalan raya. Kebetulan saya coba waktu itu di Jepang. Karena suspensi ini walaupun membuat mobil tetap stabil, tapi dia juga untuk ukuran sports car ini hitungannya cukup nyaman. Tapi bagaimana ketika mobil ini dipakai di Indonesia, itu tentunya saya harus pinjam mobil ini dalam jangka waktu yang lebih lama. Apalagi saya juga pengen merasakan versi manualnya, tapi itu mungkin nanti setelah mendapatkan unit pinjaman dari Nissan. Karena ini masih baru banget datang. Dan bahkan kalaupun Anda pesan sekarang mobilnya, paling cepat adalah akhir 2026 baru mobil ini bisa hadir ke garasi mobil Anda. Tapi nanti ketika sudah ada unit tesnya, kami akan mencoba lebih panjang lagi supaya kami bisa merasakan bagaimana impresi langsung mengendarai Ferrari Z ini di jalan raya, bagaimana performa sesungguhnya, konsumsi bahan bakarnya, apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya. Tapi untuk sekarang sekian dulu untuk review first impression ini. Senang sekali Nissan berani keluar dari zona nyaman dan memasukkan ikon legendarisnya ke Indonesia, dan semoga ini bisa diikuti oleh pabrikan-pabrikan mobil lainnya, terutama yang memiliki heritage kuat. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.